kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya menyampaikan salam dulu. Horas. Horas. Menjua-jua. Menjua-jua. Jua-jua. Jua-jua. Terima kasih. Di kerabat Batak kita harus salam ala Batak. Saya berikan salam kembali. Adil Katarino, Basura Meta Surga, Basengat Kejurata. Selamat sore, salam sejahtera kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Pak Bupati saat ini ada di Jakarta dan sore ini mungkin langsung ke Medan, Bapak sekalian. Ya, jadi nengok Medan malam karena ada acara di sana. Nah nanti minggu hari Senin, Selasa saya terbang sana ganti melanjutin beliau. Itu pulang saya ke sana sebentar juga. Pak Wakil baru pulang dari Medan. Karena antar Pak Camat belajar masalah pemerintahan di kecamatan di Medan. Nah, kemarin ketemu Pak Wali Kota Budi. Sehingga ini nampaknya kami bertiga gantian berjurutan. Pak Wakil dulu, Pak Bupati, nanti saya yang paling belakangan. Sama-sama untuk bulan ini kita nengok Medan. Ya, jadi istilahnya kita banyak belajar dengan Medan. Baik Bu sekalian, ya, kita tentu bersyukur sore hari ini kita ditemukan ya dalam acara. Hadir di sini saya bersama Pak Kadis. Ini Pak Kadis Dikbud ini PLT, dia sebenarnya Kadis PTSD, tapi karena Pak Kadis Dikbud itu pensiun per 1 Desember, berarti Pak Bupati menunjuk beliau sebagai pelaksana tugas. Dan untuk pembinaan kebudayaan ada di bawah Dikbud. Ya. Yang terhormati juga mungkin Depora, karena yang mewakili, nah, kemudian Dinas Kesehatan yang mewakili. Ini dari Dikbud ada juga sebagai kabinetnya ada hadir ya. Yang saya hormati tentu ketua kerabat atau yang mewakili kerabat Batak ketiga Kabupaten Sanggau, ketua Persatuan Pemuda Batak atau yang mewakili. Karena setahu saya kemarin ikut melantik ya, ikut menyaksikan pelantikan yang tahun kemarin ya. Tentu yang saya hormati paguyuban Kabupaten yang ada di Kabupaten Sanggau. Sore hari ini atau siang hari ini mungkin ada yang hadir atau yang mewakili. Ya, hari ini untuk kerabat Batak menanggalan acara tentu Pemda mengucapkan terima kasih sudah melaksanakan dengan program dan kegiatannya. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang Pak Bupati punya visi misi maju sampai maju dan ke depan. Ada misi salah satunya adalah menciptakan tata kehidupan yang harmonis berbudaya dan beriman dan dituangkan dalam 7 brand image seperti Pak Ketua Panitia tadi sampaikan, berbudaya dan beriman. Ya tentunya berbudaya ini Bapak sekalian secara demografi Sanggau ini paling besar adalah Dayak, hampir 50-an lebih, 56 sampai 60. 30%-nya Melayu, yang ketiga sekarang malah Jawa ini, baru Tionghoa, ditambah Batak, dan sekarang Pemda sudah membina etnis yang paling besar Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Batak, Padang, Lubang NTT, Madura, kemudian ada Minang, semua kita bina. Dan tentunya event-event itu bisa diciptakan oleh masing-masing kerabat ataupun kelompok budayanya. Paling tidak Bapak sekalian, SDM yang ada, manusia atau masyarakat kita semua ini tentu juga merindukan bagaimana sih adat istiadat budaya yang pasti kita sebagai orang tua ingin juga anak-anak kita tentu beradat berbudaya seperti yang kita harapkan. Karena tentu itu juga akan melandasi masa depan. Kemudian kita sendiri rasanya kalau kita mengangkat budaya sesuai dengan apa yang menjadi jiwa dan kemauan kita ini tentu juga memberikan semangat pasti Bapak sekalian. Karena itu dengan talenta masing-masing ya suku yang ada di Sanggau ini, Pak Bupati mendorong supaya Sanggau maju dan ke depan. Seperti nyanyian tadi, nyanyian Kota Sanggau, hidup yang harmonis,
hidup yang beraneka ragam, tetapi diikat dalam pasak sanggo, dalam bumi Daranante. Kalau dalam sakir tadi ya kita nyanyikan. Kita yang banyak beragam ini diikat dalam satu pasak sanggo. Yang sering Bapak Bupati sampaikan itu kita semuanya, semangatnya, inspirasi Bupati sehingga Bupati diberikan award sebagai Bupati Peduli Budaya. Seluruh Indonesia hanya 3, ternyata salah satunya Pak Bupati kita. Karena kita memang melestarikan. Pak Bupati dalam 2 periode dalam rangka pembangunan jangka menengah 2 periode 5 tahun 5 tahun ini menjadi salah satu misi terus. Zaman Bupati sebelumnya ada, tetapi era beliau ini saja belum betul-betul ditingkatkan dan betul-betul ada gerakan dan ada tindakan dan ada dorongan dari pemerintah untuk budaya-budaya itu, sehingga Pak Bupati diberikan. Dan kemarin Pak Bupati ke Jakarta itu diberikan award lagi, award dalam rangka inspirasi pembangunan berkelanjutan. Tentu di dalamnya juga membangun budaya kita. Bupati juga ingin itu berkelanjutan. Bagaimana caranya? Ya, karena itu, mari kita sebagai kelompok kerabat ataupun budaya-budaya di Sanggo ini, pengurus-pengurusnya, mari kita berikan masukan-masukan supaya untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya aspek budaya ini bisa kita tingkatkan atau kita pertahankan dan kita tingkatkan. Pasti kita tingkatkan. Kalau yang ada ini sudah bagus, kita harus cari inovasi yang lebih, dan kita bisa kolaborasikan dengan pariwisata misalkan. Kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ya, seperti DAD itu acaranya tanggal 7 bulan Juli ya Pak Kadis ya. Ya, yang Pak Aceh biasanya Agustus, setelah Agustus atau September. Yang Jawa, saya sebagai penasihat Jawa makanya ini biasanya disepakati 1 suro. Nah, yang Batak ini mungkin dicari bulan dan tanggal yang mungkin ya meskipun kalau dari kerabat marganya cukup banyak sama dengan Jawa. Kalau dengan Jawa itu Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu kan, masih kelompok lagi. Tapi menyepakati akhirnya 1 suro. Untuk apa? Untuk wayangan. Untuk wayangan karena apa? Orang Jawa itu paling tidak bisa review seperti tadi acara kita tadi. Ritual adat Batak dulu Patikus ya. Wayang juga sama, hampir ada narasi, ada apa namanya cerita, legenda, itu mengandung makna-makna supaya generasi muda kita tahu. Kemudian ada makna-makna nasihat. Ya, biasanya begitu kalau di Jawa. Meskipun sebenarnya banyak ritual yang lain, tapi itu disiapkan untuk waktu yang sama. Meskipun tahun ini juga nggak mundur untuk Pak Kadis. Saya tadi dilaporkan Pak Kadis Jagang Jawa juga belum action ini. Nanti tinggal saya nasihat ingatkan kok belum, karena kemarin nggak ada wayangan juga. Itu hanya mempersatukan saja supaya ada suatu momen waktu masyarakat kita bisa berkolaborasi, masyarakat kita bisa saling silaturahmi, kemudian juga mengingat budaya dan mengingat bagaimana sih di situ akan timbul interaksi. Ya kalau masyarakat kerabat Batak, saya yakin marganya cukup banyak, tradisi juga cukup kuat, dan masing-masing ataupun dalam rombongannya ya itu banyak juga sudah punya aturan dan malah baik sekali, sangat ketat dan sangat kuat sekali. Paling untuk kerabat ini menyatukan lagi silaturahmi dari semua marganya pasti, dan tentu bisa membuat suatu nostalgia atau mengingat karena kita generasi kita yang nanti melanjutkan perjuangan ya dalam rangka membangun Sanggo juga ini dengan semangat karena kita punya adat dan budaya tadi Bapak sekalian. Ya. Di program Mora tahun lalu saya menghadiri suruh wakil di Perintah Bupati mewakili juga NTT. Saya ingat juga itu juga mereka punya kerabat ya, atau punya organisasi dan punya kegiatan. Yang Madura nggak salah dengan Pak Bupati yang hadir langsung. Yang dua salah Bupati atau wakil yang hadir. Yang kata perintahin saya hadir pada hari ini. Ya, tentunya Bapak sekalian, ini adalah rangkaian dalam setiap tahun. Pemda menginginkan semua organisasi bisa menjalankan aktivitas budaya tadi dalam rangka juga memajukan Sanggo ini.
dalam rangka juga memberikan spirit semangat sumber daya manusia, khususnya masyarakat adat atau masyarakat ataupun kerabat Batak ini tentunya, supaya Bapak sekalian tentu dengan sebagai orang Sanggo, meskipun saya suku ini suku itu, tapi dipersatukan dengan masyarakat Sanggo tadi untuk membangun Sanggo yang maju dan berdepan. Akhirnya kita sama-sama bisa mengukir sejarah Sanggo. Sanggo seperti disampaikan oleh penasihat di senior saya, kalau beliau 50 tahun Pak ya, saya 32 tahun, ya, beliau senior saya sini beliau sudah sebagai ketua kita untuk kita konsultasi juga. Ya, kawan-kawan yang senior cukup orang-orang ataupun kita yang dari luar yang membangun Sanggo ini ya sudah betul-betul menjadi bagian Sanggo, sudah dipasang Sanggo tadi, sehingga tahu apapun kegiatan perkembangan yang tahun itu sampai sekarang cukup maju. Tapi maju ini tentu bukan kita juga akan statis, tentu akan lebih lompatan lagi, lebih jauh lagi, yang dimana kita tadi masyarakatnya cukup banyak. Sekarang itu Sanggo 490-an ribu, ya tentunya 15 kecamatan. Tentunya itu juga perlu suatu skenario bagaimana menggerakkan, ya seperti kerabat ini. Kalau kemarin Persatuan Pemuda Batak ada kabupaten, ada PAC-nya, kecamatan, kerabat juga demikian, tapi tentu bertahap. Yang sudah mungkin dari Dayak ada DAD kecamatan, ya sama level-levelnya. Tetapi itu adalah suatu rangkaian, suatu organisasi yang untuk lebih efektif untuk mendekatkan masyarakat kita, mengkomunikasikan bagaimana syarat adat dan budaya yang pada akhirnya adalah untuk kebaikan bersama pastinya. Ya tentunya pemerintah kabupaten bersama Bupati saya menyampaikan terima kasih untuk kerabat Kabupaten Sanggo yang sudah melaksanakan, ya sukses untuk panitia yang sudah berusaha maksimal, dan tadi sudah disampaikan apa sih kedepannya. Mari dirancang, cari tanggal waktu bulan yang mungkin bisa tadi memobilisasi dan bisa, kalaupun masalah sumber daya itu bisa kita dorong sama yang di rapat ataupun paguyuban yang lain. Pemda tentu membantu secara stimulan, tapi kalau kita suatu bagian daripada paguyuban atau kerabat, nanti kita sama-sama secara bersama-sama sumber daya yang ada, kita sama-sama dorong, kita sama-sama berupaya dan berusaha. Saya yakin dengan gotong royong itu apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita rancang bisa kita jalankan dengan baik. Kerabat Batak Kabupaten Sanggo yang tentunya sukses terus. Mari kita lanjutkan membangun Sanggo ini dari aspek budaya kita pelihara, kita majukan, kita sebagai kontribusi bagian dari masyarakat Sanggo, ya meskipun kita sebagai suku yang berbeda-beda, suku yang banyak yang ada di Sanggo ini, kita persatukan melalui pasar Sanggo, kita ciptakan Sanggo yang berbudiman, Sanggo yang maju dan berdepan. Demikian atas waktu yang diberikan kepada saya, terima kasih. Kiranya apa yang kami sampaikan dapat menjadi perhatian dan menjadi masukan bersama untuk kemajuan kita semuanya. Horas.